Setelah kita menyaksikan Smackdown episode hari ini di waktu Indonesia tanggal 18 Juni 2022, kita tahu kalau The Beast Incarnate Brock Lesnar has returned to WWE. Dia datang setelah match main event undisputed title, Riddle melawan Roman Reigns. Roman Reigns berhasil memenangkan dengan pertandingan yang sekitar 10-15 menitan lah ya. Dengan mudah-mudah banget lah, karena memang beberapa kali kick out dilakukan oleh Riddle, near fall juga beberapa kali yang sangat membuat pertandingan menjadi lebih exciting. Dan kedatangan Brock Lesnar pasti akan mengecewakan sebagian besar fans, dan juga mungkin sebagian besar fans akan senang-senang aja. Bagaimana perjalanan ataupun apa saja yang terjadi di episode Smackdown hari ini, mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita kasih backstory dulu ya buat teman-teman yang sudah menyaksikan video-video saya sebelumnya tentang beritanya Vince McMahon. Pasti tahu apa yang sedang dialami Vince McMahon dan WWE pada saat ini. Dan Vince McMahon tadi malam kita lihat informasinya kalau dia menginformasikan, WWE menginformasikan akan ada Vince McMahon datang dan dia akan membuka acara Smackdown di pagi hari ini atau di malam hari waktu Amerika. Saya sudah excited tuh. Saya akan bangun pagi, akan nonton live. Karena biasanya kadang saya nontonnya agak telat begitu ya. Kadang suka ngulang lagi nontonnya biar tahu apa yang terjadi sebelumnya. Tapi saya bersikeras hari ini harus nonton live. Tapi waktu yang sudah saya siapkan dan saya nantikan untuk nonton live di pagi-pagi ternyata terbuang sia-sia menurut saya ya. Karena kenapa? Vince McMahon membuka episode Smackdown hari ini hanya sekedar membuka. Padahal kita mengharapkan dia melakukan pernyataan ataupun klarifikasi atau sekedar ya nyinggung lah sedikit-sedikit. Tapi poin yang dia sampaikan pada saat dia datang membuka Smackdown dengan disambut oleh sorakan meriah dari penonton ya, entah kenapa dia datang di atas panggung dan langsung berbicara tentang betapa senangnya dia berada di sini di depan seluruh fans WWE Universe di Minnesota katanya. Terus dia tekankan apa yang biasa WWE berikan atau intronya WWE sebelum acara dimulai, yaitu adalah slogannya Then, Now, Forever, and Together. Dulu, sekarang, dan selamanya bersama. Dia tekankan itu ya. Mungkin memang menunjukkan jangan sampai hilang semangatnya untuk selalu tidak melupakan masa lalu, then selalu aktif dan semangat di masa sekarang, now, dan selamanya bersama-sama menjadi WWE Universe together, bersama-sama. Itu yang dia poinkan. Ya mungkin ini menyangkutlah sedikit banyak lah tentang bagaimana ini permasalahan yang ada sekarang jangan sampai membuat WWE Universe pecah belah atau malah tidak lagi mencintai apa yang mereka sajikan, apa yang WWE punya. Begitu kurang lebih yang saya maksud. Ini juga pressure, bukan pressure ya. Ini penekanan mungkin ya dari CEO, the owner, orang yang membuat WWE dari awal build up sampai sekarang. Dia menekankan kalau dia tidak akan kemana-mana. Vince McMahon menekankan kalau dia masih akan di sini, tidak ada siapapun yang bisa menjatuhkan dia. Ini mungkin secara tersirat menunjukkan itu ya, kalau I'm not going anywhere. Walau kita tahu saat ini posisi CEO sudah dipegang oleh Stephanie McMahon, the interim WWE owner and CEO. Selama penyelidikan berlangsung, Vince McMahon akan step down dulu. Bukan berarti dia dikeluar dari acara atau urusan-urusan WWE, enggak. Dia masih jadi head of kreatif, bertanggung jawab terhadap jalan cerita, penentuan talent dan lain sebagainya. Jadi kreatifnya masih di tangannya Vince McMahon. Cuma urusan kantorannya itu dipegang oleh Stephanie McMahon saat ini sampai masa penyelidikan selesai. Anyway, kita lanjut ke acaranya ya. Jadi setelah Vince McMahon bilang tentang Then, Now, Forever Together itu, dia langsung memberikan selamat, Welcome to Smackdown. Udah segitu aja.
Langsung ada Riddle ya, langsung dikasih video-video bagaimana perjuangan Riddle sampai untuk main event di malam hari ini melawan Roman Reigns for the WWE Undisputed Universal Champion. Promo Riddle di sini memberikan update terbaru dari kondisi Randy Orton yang Riddle bilang kalau Orton akan dioperasi, guys. Kemarin saya sudah kabarin informasinya buat yang nonton sudah. Kalau Orton itu ada dua pilihan. Kalau dia rehab, kalau enggak ya dia operasi. Kalau rehab ini nggak berhasil, nggak pas untuk dia terpaksa harus operasi dan dia harus off sampai 2022 habis. Terus rencana untuk SummerSlam Orton versus Roman Reigns dibatalkan. Dan sudah dikasih tahu, dikonfirmasi oleh Riddle di opening segmen di episode SmackDown akan ada operasi untuk cedera punggung yang dialami oleh Randy Orton. Dan masalah urusan untuk rencana atau rumor dia sama Roman Reigns kelar, cancel sampai nanti di akhir SmackDown tahu siapa menantangnya Roman Reigns ya, kita akan bahas setelah itu. Dan lanjut, si Riddle siap untuk menghadapi Roman Reigns di main event SmackDown hari ini. Lanjut dengan match berikutnya adalah match The Last Laugh. Saya sudah pernah bilang kemarin, Last Laugh ini hanya istilah aja, yang mana ini adalah match blow off ya, mereka yang menang akan mendapatkan tawa terakhir. Benar, orang yang menang di sini menertawai orang yang kalah. Dan dimenangkan oleh Madcap Moss. Matchnya cukup keren. Madcap Moss tuh cukup memberikan intensitas yang keren di match ini, membuat match yang sebenarnya tidak begitu jadi match yang menarik lah untuk sebagian orang. Tetapi Madcap Moss dan Happy Corbin dengan cerita yang apa adanya mereka sudah lalui ini memberikan konklusi untuk event ini, untuk storyline ini menjadi storyline yang sangat menarik, dan kekuatan skillnya Madcap Moss semakin terlihat jelas dan dia ready untuk menjadi pegulat single. Tapi jangan sampai terjerumus kepada low carder ya. Stay di mid card dulu, tunjukkan kemampuan, moga-moga bisa sampai ke main eventer. Lanjut, berikutnya adalah setelah Madcap Moss keluar, terus setelah komersial kalau nggak salah, Happy Corbin ngomong ke Pat McAfee, komentatornya. Dia ngerasa Pat McAfee ini selalu ngomongin dia yang jelek-jelek ketika dia masih jadi orang yang kayak gelandangan gitu. Seth Corbin, si Pat McAfee sering ngejekin dia. Pas dia sudah jadi kaya, Pat McAfee masih mungkin masa lalunya dia, yang dia juluki si Corbin itu Bum Ass Corbin begitu. Dan dia Corbin mengancam Pat McAfee untuk tidak boleh begitu lagi, nanti akan dihajar begitu. Pat McAfee nggak takut dong. Pat McAfee malah membalikan apa yang diomongin Corbin itu, malah ngajak penonton untuk menertawai Corbin. Dan New Day masuk, New Day juga menertawai Corbin. Dari sini kita tahu nih kalau kemungkinan di SummerSlam Corbin akan berlanjut menuju SummerSlam ya. Feudnya akan dengan Pat McAfee, akan sangat menarik. Pat McAfee kemungkinan dapat spot untuk SummerSlam 2022. Tapi kita lihat perkembangannya lah ya, baru semacam teaser aja. Untuk match berikutnya adalah Street Profits menantang The Usos di segmen belakang layar ini, di mana Street Profits ini kan sudah punya kesempatan untuk match title dengan The Usos karena pernah menang di episode Raw begitu. Dan dia jadi number one contender, dan mereka menantang Uso untuk match di Money in the Bank Premium Live Event untuk Tag Team Championship, di Undisputed Tag Team Championship. Dan sudah diresmikan kalau Street Profits akan melawan The Usos. Lanjut lagi, Natalia yang dikomentari, yang diberikan kesempatan bicara juga, dan dia sedikit promo untuk matchnya melawan Ronda Rousey di Money in the Bank, dan dia akan menjadi orang pertama yang membuat Ronda Rousey tap out. Dan
Di episode SmackDown ini kita gak melihat Ronda Rousey ya, karena Ronda Rousey gak datang, jadi cukup Natalya aja yang hype up untuk matchnya. Lanjut, match berikutnya adalah Jinder Mahal with Shanky dan melawan The New Day, Kofi Kingston dan juga Xavier Woods yang dimenangkan dengan cukup mudah dari The New Day. Dan Shanky masih berulah, dia berdansa-dansa. Jinder Mahal tidak terima ya, tidak suka bagaimana sikap Shanky ya. Begitulah, ini kayak filler aja ini matchnya ya. Lanjut lagi untuk berikutnya. Ini yang masih jadi pertanyaan besar, bagaimana nasib Sheamus dan bagaimana nasib Drew McIntyre, yang mana mereka draw, sama-sama diskualifikasi pada saat matchnya untuk kualifikasi Money in the Bank. Pertama, The Best mengumumkan Sheamus masuk ke Money in the Bank match, ladder match ya, di Premium Live Event. Sheamus senang dan mengejek Drew McIntyre, "Alah, aku yang pantas, kamu gak pantas." Ternyata setelah itu dibilang lagi kalau Drew McIntyre juga masuk. Seperti yang kita prediksi bersama-sama kalau memang dua-duanya masuk ya di match ini, Drew McIntyre sama Sheamus masuk ke kualifikasi Money in the Bank ladder match untuk pay-per-view di akhir bulan Juni ini. Dan segmen terakhir dengan Drew yang berhasil memberikan Claymore Kick untuk Sheamus. Mereka sama-sama kick ya, bro kick sama Claymore Kick. Dan feud ini sepertinya akan terus berlanjut ya. Tapi mereka masuk ke Money in the Bank akan sangat menarik nih, antara Drew, Sheamus sama-sama orang-orang main eventer yang bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk ladder match Money in the Bank. Lanjut, the return of Viking Raiders yang diumumkan kalau akan return next week, minggu depan. Padahal di minggu kemarin diumumkan kalau Viking Raiders akan return minggu depan. Now dia akan return minggu depan. WWE sering sekali menunda-nunda hal ini, entah kenapa, nggak cukup waktu kah atau gimana gitu loh. Dia kan jadi menjanjikan orang sesuatu yang tidak bisa mereka tepati. Ini kayak PHP lah. Max Dupri juga begitu guys. Ini saya cukup kesal ya. Ini 2 minggu kita di PHP-in sama Max Dupri. Max Dupri udah ngomong kalau dia akan return 2 minggu yang lalu. Dia bilang akan memberikan mendebut kliennya dari Maximum Male Model, akan debut di minggu depan. Terus minggu kemarin sama sekali gak ada informasi, terus diinformasiin ternyata Max Dupri ada masalah, terus minggu depan. Nah harusnya minggu ini, hari ini returnnya atau debutnya kliennya Max Dupri. Tapi Max Dupri bilang ketika siap nih, udah dipanggil nih, dimatiin lampu semuanya, dikasih lampu di tengah-tengahnya untuk mempersiapkan debutnya. Terus sudah dipanggil, Max Dupri balik layar ngomong sama Adam Pearce, nggak terima nih kok begini doang katanya. Nggak ada set-set yang oke untuk dibuat, hanya cuma lampu doang. Dia nggak terima, dia nggak mau guys. Max Dupri nggak mau. Ini konyol menurut saya ya. Jadi dia komplainnya dia bilang nggak mau akan mereveal mendebut klien pertamanya untuk hanya dengan lampu seperti itu. Ya kita harus menunggu lagi minggu depan. Terserah Dupri aja ya, terserah WWE aja ya. Mungkin belum deal mungkin sama pegulat yang akan dia pakai, atau memang WWE masih bingung siapa pegulatnya sampai sekarang. Terus juga lanjut, backstage lagi interview adalah Ludwig Kaiser yang mengglorify kemenangannya Gunther untuk Intercontinental Championship yang dia sudah menangkan melawan Ricochet di minggu lalu. Dia akan membawa kembali prestisius dari title Intercontinental yang sebelumnya dia pegang Ricochet itu jadi tidak bernilai, dia bilang. Jadi tidak akan lagi orang Amerika yang memegang Intercontinental Championship ini. Yang memegang adalah The Ring General Gunther. Udah gitu doang. Sampai kita ke main eventnya guys, Roman Reigns melawan Riddle, yang kita tahu kalau ini dimenangkan oleh Roman Reigns. Tapi pertandingan berjalan sangat oke banget. Nggak yang great atau keren banget, nggak, oke banget, good lah pertandingannya. Karena memang di sini Riddle menunjukkan bagaimana dia bisa untuk menyeimbangi pertandingan ini, di mana Roman Reigns yang sudah kembali sejak setelah WrestleMania kalau nggak salah. Dia lama banget gak balik nih si Roman Reigns nih. Dan ini adalah match title defense pertamanya sejak menang undisputed title ini di WrestleMania. Berarti sudah cukup lama. Ini first title defense-nya loh ini. Dan ini dilaksanakan di
episode SmackDown. Dari awal acara Michael Cole menekankan kalau ini adalah malam yang spesial, big fight feel, and the return of our tribal chief Roman Reigns. Dan saya juga cukup excited ya, Roman Reigns balik lagi, cukup oke lah ya. Match ini dimenangkan oleh Roman Reigns dengan spear ketika Riddle ingin melompat dari ring apron begitu. Dan beberapa kali memang sebelumnya near fall terjadi, memang membuat match ini semakin excited. Tapi kita sudah dari awal tahu kalau kayaknya Riddle nggak bakal menang karena belum cukup kuat untuk menjadi main eventer memenangkan championship ini. Dan sebelum informasi tentang Randy Orton itu surgery ataupun operasi, kita tahu kalau ada kemungkinan di mana di match ini akan diganggu oleh Randy Orton. Tapi ya memang namanya Randy Orton ya lagi ada masalah di punggungnya. Sekarang pemain-pemain main eventer kebanyakan cedera semua. Di AEW juga begitu, di WWE juga begitu. Jadi semuanya sekarang menghadapi masalah yang sama. Dan setelah Roman Reigns memberikan promonya setelah match, dia bilang acknowledge me Minnesota, acknowledge me. Terus dia mau pulang, ada musik The Beast Incarnate, Brock Lesnar kembali dengan topi cowboynya, dengan dandanannya seperti semula. Satu hal yang ada dalam pikiran saya, what the? Ini adalah sekesekian kalinya feud Roman Reigns Brock Lesnar. Sudahlah, bosen kita lihatnya. Beberapa kali begini-begini. Ini akan sampai SummerSlam loh ini. Ini matchnya sudah diresmikan untuk SummerSlam. Last man standing katanya. Setelah acara diinformasikan. Match Brock Lesnar melawan Roman Reigns. Why Lesnar lagi lawan Roman Reigns lagi. Apakah tidak cukup sebelum WrestleMania menjadi unification title match itu yang harusnya berakhir di WrestleMania selesai, dilanjutkan Brock Lesnar? On the other side, dari sisi lain kita harus mikirin bagaimana WWE bingung saat ini guys, mencari pengganti ataupun orang yang setara yang untuk melawan Roman Reigns. Gak ada sekarang yang available setara Roman Reigns untuk bisa dapat match melawan Roman Reigns gitu. Ya Randy Orton kemarin pilihan yang tepat, tapi lagi cedera. Ya mau tidak mau, yang bisa dihubungi, yang lagi kosong dan yang setara selevel, ya cuma Brock Lesnar. WWE cuma punya itu saat ini di kantongnya, cuma punya Brock Lesnar. Ya mau tidak mau, apa boleh baut, apa boleh buat, Brock Lesnar has returned, kembali. Tapi walaupun begitu, fans-fans yang keras tidak setuju, merasa kesal, boring, apa segala macem, bodoh amat. Tapi kita tahu WWE membring back Brock Lesnar versus Roman Reigns, it's still money. Itu akan tetap menguntungkan karena big fight feel pasti tetap ada. Walaupun akan sedikit membosankan lah ketika nanti ada intrik-intrik menjelang SummerSlam ini. Tapi kita harus lihat ya apa yang terjadi ke depannya, nanti kita akan terus laporkan dalam channel Gilang Gulat ini. Makanya stay tune terus, jangan lupa di subscribe, bantu share biar makin rame, saya makin semangat. Dan di channel ini sudah ada monetisasi dalam waktu dekat ya. Jadi kalau ada iklan, mohon teman-teman dibantu untuk tidak di skip ya kan. Dan satu hal lagi, teman-teman ada yang nanya, Bang Gilang kenapa nggak bikin review Rampage? Rampage ini adalah show keduanya AEW ya, jelas ya. Tapi Rampage ini nggak live, jarang sekali live. Tapi sesekali pernah live, tapi jarang sekali live. Acara yang tidak live itu pasti sudah keluar spoilernya sebelumnya. Jadi biasanya acaranya di tapping atau direkam persis setelah live-nya Dynamite. Jadi spoilernya keluar ya setelah acara itu selesai gitu, di hari Dynamite itu selesai. Makanya saya tidak tertarik untuk menonton Rampage dan reviewnya karena matchnya biasanya tidak ada kejutan dan juga tidak begitu ya feel untuk menonton live itu adalah acara live itu adalah feel-nya lebih intens, lebih menyenangkan daripada sudah menyaksikan pertandingan ataupun sebuah show yang sudah di taping karena penonton di sana sudah pasti spoiler. Nah, tapi saya kasih tahu juga yang salah satu yang menarik untuk episode Rampage ini adalah kembalinya Sting dari cederanya membantu Darby Allin di matchnya melawan Bobby Lashley yang diganggu oleh Kyle O'Reilly. Begitu ya, Sting has returned, Sting sudah kembali untuk AEW.
there you have it guys, teman-teman. Itulah informasi dan review saya tentang episode SmackDown di hari ini. Silakan bisa berkomentar tentang bagaimana pendapat Anda. Roman Reigns kembali lagi akan melawan Brock Lesnar menuju SummerSlam for the last man standing match. Pasti for the title. Silakan komen di bawah.